perkenalkan ya turun kenal ya, nama saya Hadi Priyatna. Sangat berbahagia dapat mendatangkan Bapak Haji ke sini. Inilah wakil dari DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua Bapperda. Maka persilakan manfaatkan kehadiran beliau di sini untuk menyampaikan aspirasi. Dan tentunya tidak harus sampai di sini juga. Nah kami kemarin hari Sabtu sidang paripurna Pak. Biasanya Dewan itu Sabtu libur Pak. Ini malah kami sidang paripurna. Untuk apa? Untuk menetapkan RPJMD. Ini ada tayangan, ada slide Pak. Menetapkan rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Coba dibukakannya sampai ke depan ya. Para pemirsa Jumantara yang budiman, pada masa kerja anggota DPRD, terdapat masa yang disebut reses, yaitu masa di mana para anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan reses ini sangat penting karena menjadi wadah komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat, sehingga kebutuhan, keluhan, serta masukan dari warga dapat diperjuangkan dalam kebijakan daerah ataupun provinsi. Demikian Jumantara melaporkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada hari Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Sugianto Namola, melaksanakan tugas resesnya di RW 18, Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi. Acara ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat, serta warga sekitar, yang hadir untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan mereka kepada wakil rakyat. Sekitar 150 peserta hadir dalam kegiatan reses ini, yang berlangsung penuh antusias dan kekeluargaan. Dalam suasana dialog yang terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan mulai dari kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi warga. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan setiap suara masyarakat bisa tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apalagi dengan Jumantara Pak, hari ini mungkin agenda Bapak untuk proses di wilayah Kelurahan Ciberem. Mungkin tadi diceritakan masalah, fokusnya masalah RPJMD yang barusan hari Sabtu Bapak ini laksanakan. Kira-kira poin-poin apa saja yang lebih diutamakan itu Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah tadi saya sudah menyampaikan saat reses tadi kepada masyarakat bahwa kami di Provinsi Jawa Barat kemarin sudah melalui sidang paripurna sudah menetapkan RPJMD tahun 2025-2029, yang mana RPJMD ini isinya adalah janji politik kepala daerah terpilih, yaitu dalam hal ini janji politiknya KDM. Alhamdulillah tadi setelah saya jelaskan bahwa 5 tahun ke depan KDM ini memiliki visi misi yang jelas. Yang pertama ingin Jabar Istimewa, dan Jabar Istimewa ini diturunkan menjadi misi. Yang pertama ingin membangun desa dan menata kota. Nah, untuk membangun desa, menata kota ini kan perlu anggaran yang cukup ya, perlu uang. Maka dari itu alhamdulillah Jawa Barat saat ini saya melalui dari Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, kami berusaha bagaimana caranya supaya bisa menggali potensi yang ada di Jawa Barat ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan daerah provinsi dalam rangka untuk mewujudkan visi misi yang ada di RPJMD tadi. Nah, masyarakat paham bahwa Jawa Barat ini dengan jumlah penduduk terbesar saat ini yaitu 54 juta jiwa, tentu dengan wilayah yang sangat luas dan besar inilah kita harus bagaimana caranya agar bisa mendapatkan baik bantuan dari pemerintah pusat, dari pendapatan asli daerah, dari distribusi daerah, ya kan, dari hal-hal yang lain pendapatan yang sah
Untuk provinsi itu harus ditingkatkan. Nah, saya udah menyampaikan kepada gubernur bagaimana caranya kita mengelola kembali BUMD kita yang ada saat ini. Kenapa? Karena BUMD Jawa Barat ini banyak, tetapi belum bisa memberikan pendapatan yang banyak begitu. Hanya Bank BJB saja yang sekarang sudah bisa menyetor pendapatan. Maka dari itu untuk ke depan agar betul-betul kita bisa menggali seluruh potensi yang ada di Jawa Barat ini untuk meningkatkan pendapatan daerah gitu. Mungkin satu lagi Pak, tadi yang dibahas tentang BPJS masyarakat Pak, yang menjadi sering ada persoalan-persoalan begitu, ada ini masyarakat yang memerlukan Pak, yang menurut Bapak telah dibahas di rapat DPRD Pak. Ya betul, BPJS Kesehatan ini bukan saja BPJS Kesehatan, sekarang ini ada juga BPJS Ketenagakerjaan. Nah, maka dari itu kedua-duanya ini penting bagi masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan contohnya itu sudah 2 tahun yang lalu perdanya diundangkan, tetapi faktanya di masyarakat masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan jaminan ketenagakerjaan ini, baik pekerja formal maupun pekerja informal. Maka dari itu ini penting sekali, mulai dari tokoh masyarakat, pimpinan daerah seperti lurah, camat, ini harus memperjuangkan apa yang telah diatur di dalam peraturan daerah itu agar masyarakat mendapatkan manfaat daripada perda tentang jaminan ketenagakerjaan tadi. Begitu juga jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan masyarakat ini persoalannya kan panjang ceritanya. Dulu memang sudah diberikan semua BPJS kepada masyarakat, tetapi karena banyaknya yang di blacklist, masyarakat yang tidak membayar preminya, sehingga sekarang ini mereka mendapatkan jaminan ketika sakit. Masuk rumah sakit baru diberi AWC itu, seperti itu. Nah, sekarang ini ke depan ini akan kami sampaikan nanti kepada gubernur agar jangan sampai harusnya mereka itu dapat asuransi sebelum sakit gitu. Jangan sampai udah sakit baru dapat asuransi gitu. Ini satu lagi Pak, maaf Pak. Ini masalah harapan Kota Cimahi Pak, masalah perluasan untuk menjadi 4 kecamatan yang tadi Bapak narasikan, bahwa dengan wilayah-wilayah terdekat untuk merelakan memberikan sebagian wilayahnya untuk Kota Cimahi untuk menjadi 4 kecamatan Pak. Mungkin ada di medsos mengenai ada kepala daerah atau wakil kepala daerah yang misalnya Bandung Barat Pak, yang tidak menyetujui atau kurang setuju dengan pengambilan wilayah untuk Kota Cimahi, dan Bapak barusan katakan bagaimana langkah-langkah berikutnya bersama Gubernur Jawa Barat Pak? Ya, alhamdulillah ini kan rencana ini sebenarnya sudah lama ya. Kenapa? Karena syarat untuk sebuah daerah menjadi sebuah kota itu minimal 4 kecamatan. Nah, sedangkan Cimahi ini masih terdiri dari 3 kecamatan. Artinya secara aturan ini masih tidak memenuhi syarat. Maka dari itu melalui koordinasi gubernur berkolaborasi dengan kabupaten kota sekarang ini sedang memperjuangkan itu agar wilayah-wilayah perbatasan seperti Ciberem ini kan ada Kota Bandung, ada nanti perbatasan dengan Kabupaten Bandung. Nah, wilayah-wilayah perbatasan itu untuk memenuhi syarat kota di Cimahi ini akan diberikan wilayah itu kepada Cimahi. Sekarang sedang dilakukan pendekatan, sedang ada kolaborasi, dan kemarin Farhad sebagai wali kota Bandung mereka merespon baik ya. Kabupaten Bandung, Pak Dadang Supriyana juga sama merespon baik, begitu juga Kabupaten Bandung Barat. Tinggal duduk bersama bagaimana caranya supaya ini kan demi kesejahteraan rakyat. Ini demi untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan. Tidak ada kepentingan yang lain kan? Apa sulitnya gitu? Mungkin daerah tidak memberikan itu. Saya yakin nanti pada waktunya ini akan terwujud ya, mudah-mudahan. Kenapa? Karena inilah bentuk kepemimpinan di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi sangat merespon itu, dan beliau menyadari bahkan bukan saja pemekaran di pembatasan wilayah, bahkan wilayah-wilayah daerah lain juga pemekaran desa pun akan dimekarkan sekarang. Ya mungkin sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.